Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 4 Mei 2024 dengan tema kegagalan. Manusia hidup butuh makan dan minum, dan itu mutlak. Tuhan pun kebutuhan mutlak, saudaraku. Jadi kalau sampai orang tidak merasa lapar dan haus akan Tuhan, maka dia bukan manusia normal dan bukan manusia yang sehat. Tetapi karena standar manusia pada umumnya tidak mencari Tuhan dengan proper, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak dipandang sebagai segalanya. Sehingga standar yang benar telah mengalami kemerosotan dalam hidup manusia. Maka jarang orang yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan itu sendiri. Dan kalau ada orang yang memiliki lapar dan haus akan Tuhan secara proper, maka akan dipandang aneh, dipandang terlalu ekstrim, terlalu fanatik oleh dunia ini. Dan masalahnya adalah banyak orang yang tidak mau dipandang ekstrim. Wajar sajalah, gak perlu ekstrim. Benar gak saudaraku? Dulu kita mungkin juga begitu, atau mungkin hari ini masih begitu. Kita takut dianggap orang terlalu fanatik. Apalagi kalau hidup dalam kelimpahan, kecukupan, maka Tuhan bisa tidak dibutuhkan loh oleh seseorang atau kita manusia ini. Maka kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan kita berada di dalam situasi-situasi yang sulit, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Seakan-akan semua pintu tertutup rapat. Semua gembok terkunci, bahkan tidak ada kunci untuk membukanya. Sampai kita tidak berdaya untuk menghadapi masalah itu. Benar gak saudaraku? Pernah kan di titik-titik itu? Saya sering, saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan supaya kita hanya melihat Dia saja. Kita disuruh berpaling kepada Tuhan. Baik itu sakit parah, sekarat di ujung maut, habis-habisan hidupmu. Betul, kau dihakimi banyak orang, disalahpahami banyak orang, kau disudutkan di satu. Seperti seakan-akan kita disudutkan di ujung tembok dan tidak berdaya kita memang. Betul saudaraku, kita baru bisa mencari Tuhan di situ. Tetapi sebenarnya Tuhan seringkali saudaraku kita jadikan sebagai alat. Sedangkan tujuannya itu hanya penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jahat loh kita itu saudaraku. Betul, saya seringkali merenungkan manusia itu jahat, betul. Dengan Tuhan yang menciptakannya saja kurang ajarnya minta ampun. Betul saudaraku. Tapi beruntung ya, kita punya Tuhan yang penuh kasih, penuh sabar. Dalam kasih dan sabarnya itu saudaraku, tetap bisa menjadi sarana Tuhan untuk menarik kita datang kepada Dia. Dengan kekurang ajaran kita. Kalau kita mengajak orang ke gereja, kita pakai iming-iming seringkali. Ketika apa yang dia harapkan terpenuhi, misalnya, ayo ke gereja yuk, nanti bisa dapat jodoh loh. Nah, ngeri saudaraku. Yuk ke gereja yuk, nanti kerjaanmu bisa rame. Yuk ke gereja yuk, nanti masalahmu bisa diselesaikan Tuhan. Aduh saudaraku, memang bisa saja ke gereja lalu dapat jodoh, bisa. Bisa saja ke gereja lalu pekerjaannya baik, bisa. Tapi bukan karena Tuhan dia datang ke gereja. Karena kuasa kegelapan pun, setan pun bisa di dalam gereja saudaraku. Jangan kita pikir di dalam gereja itu tidak ada kuasa gelapnya. Bisa ada. Atau masalah ekonomi, bangkrut. Lalu setelah didoakan, dipulihkan ekonominya, dia bersaksi, Allah itu ajaib, luar biasa. Dia pulihkan ekonomi saya, sekarang saya ke gereja, hidup baru dalam Tuhan. Terus apa standar hidup barunya? Dan seringkali gereja yang tidak mengerti kebenaran menstempel itu sebagai kebenaran. Mengerikan saudaraku.
Bukankah di dalam kita tersudut di ujung tembok dan kita tidak ada satu orang pun menolong, bahkan seakan Tuhan diam? Itu pun berkat luar biasa, saudaraku. Kenapa? Melalui proses itu, kita semakin mengandalkan Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Maka kalau kita percaya ada entitas yang menciptakan langit dan bumi, memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang kepadanya kita akan mengharapkan diri untuk dihakimi dan menentukan kita diperkenankan masuk dunia akan datang atau tidak, kita pasti akan menjadikan Tuhan segalanya. Sehingga kita bisa berkata, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ingat, saudaraku, yang kita butuhkan hanya satu, Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ingat, saudaraku, yang kita butuhkan hanya satu. Satu, tidak ada dua, satu saja, yaitu Tuhan itu sendiri. Mungkin hari ini kita tidak punya persoalan, tapi ketahuilah, dunia ini tidak jelas apa yang akan terjadi di depan. Betul gak, saudaraku? Tahun 2024 ini kita lihat dari sepanjang awal tahun sampai hari ini, dunia digoncang dengan berbagai bencana alam. Gempa bumi udah berapa kali kita lihat di berita. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, badai angin begitu mengerikan. Kita tidak ada yang tahu tentang masa depan. Kita tidak tahu. Maka dari itu, saudaraku, Tuhan itu harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Bukan sekedar supaya nanti kita bisa menghadapi situasi yang chaos karena ekonomi atau karena bencana alam, karena perang. Bukan sekedar itu. Karena memang hanya Dia yang kita butuhkan. Hanya Tuhan. Hanya Dia segalanya dalam hidup ini. Maka camkan ini, saudaraku. Untuk punya lapar dan haus akan kebenaran, itu tidak mudah. Itu sulit. Pengaruh dunia telah begitu jahat merusak selera jiwa kita, merusak selera hidup kita. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun kecuali Tuhan itu sendiri. Hal ini sudah pasti dan mutlak. Manusia dikunci dengan keadaan itu. Ingat loh, saudaraku. Seperti mobil itu setelan pabriknya ada. Kita juga sama, ada setelan pabriknya. Memang ada satu momen, satu ruang yang memang tidak bisa digantikan oleh siapapun, yaitu Tuhan saja yang bisa memenuhinya. Dan memang sudah disetting begitu. Jika manusia bisa hidup tanpa Tuhan, maka manusia tidak akan pernah bisa menghormati Tuhan dengan patut, saudaraku. Tidak mudah ya memang untuk memiliki kehausan dan kelaparan yang benar seperti ini. Karena dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita mewarisi gen yang sudah rusak. Belum lagi dunia dan segala pengaruh di sekitar kita yang bobrok, saudaraku. Maka setiap kita punya personality, punya kepribadian yang berbeda. Tetapi bagaimana Roh Kudus menggarap setiap kita, pribadi lepas pribadi, dengan kepribadian-kepribadian yang berbeda, tetapi menjadi sosok pribadi yang agung, saudaraku. Dan itu hanya yang bisa mengerjakan adalah Roh Kudus. Bagaimana Tuhan mendesain setiap peristiwa hidup kita, saudaraku. Peristiwa demi peristiwa yang akan membuat kita jadi seperti Kristus. Betul, saudaraku. Yang akhirnya sampai di titik Kristus hidup di dalam diri kita. Kalau agama-agama tertentu mereka mengosongkan diri dalam ketiadaan mencapai ketiadaan. Kalau kita tidak mengosongkan diri untuk masuk ke dalam ketiadaan, tetapi kita harus mengosongkan diri untuk dihuni oleh Kristus di dalam diri kita. Tetapi terkait dengan hal ini, kita pasti diberi kemampuan untuk memahami bahwa kita butuh Allah. Bukan kebutuhan akan moral yang baik atau apapun, namun Allah adalah pribadi yang bisa bersekutu dengan kita.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Engkau tinggal di dalam Aku, Bapa, Aku di dalam engkau, dan mereka di dalam kita." Inilah rahasia kehidupan yang harus kita mengerti, saudaraku. Jadi, ayo temukan Dia, dekap Dia, dan jadikan Tuhan satu-satunya yang memang kita butuhkan, lebih dari nafas, lebih dari darah yang ada di dalam tubuh kita. Berjuang ya saudaraku, apapun kondisimu hari ini, Dia segalanya bagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.